Yo, kembali cara gua. Oke, kita akan bahas mengenai Gotham series nih. Karena jujur ketika gua udah selesai nonton Pennyworth, gua langsung nonton series Gotham karena jujur aja ada rasa kangen lah. Karena ini adalah prequel dari Gotham ya. Dan ketika gua nonton Gotham, ya terutama untuk gua akan review ini di season keempat. Makanya gua pengen share ke kalian apa aja yang gua suka di Gotham season keempat ini dan juga apa aja yang gua suka sih. Kalau secara personal ya, gue lebih suka Gotham itu season keempat sama season kelima. Season keempat, season kelima itu udah mulai ada feel The Dark Knight-nya gitu sih. Gue akan review mengenai Gotham season keempat seperti apa di video ini. Oke, seperti apa review dari gue. Sebelum masuk ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi untuk buat video untuk kalian. Oke, thank you. Oke, kita akan bahas mengenai Gotham season keempat. Oke, seperti apa review dari gue. Langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai Gotham season keempat. Jujur Gotham season keempat ini adalah lanjutan dari Gotham season ketiga ya. Ya memang begitu ya. Jadi Gotham season keempat ini menceritakan mengenai Bruce Wayne sudah menerima takdirnya sebagai The Dark Knight dan dia menjadi vigilante di situ. Vigilante ini bukan sebagai pakai kostum kelawat, bukan. Ini masih belum. Jadi dia itu masih pakai jubah hitam. Terus topengnya gue melihat Chris, Pak. Topengnya kata topeng maling gitu ya. Mungkin karena dia masih belum punya desain awalnya bagaimana, dia belum dapat inspirasinya bagaimana, makanya dia masih kostumnya masih ngawal. Cuma kostumnya cuma pakai hitam dong, literally semua hitam seperti itu. Dan di sini The Dark Knight yang dibangun di sini adalah ini masih culun ya, karena ini Bruce Wayne masih muda banget, masih remaja banget. Makanya dia memberantas Gotham tuh hanya sebagian dari kecil-kecil aja. Jadi dia tuh memberantasnya hanya dari gang-gang kecil di Gotham, belum sampai di kota-kota besar gitu ya. Makanya dia masih dalam skala kecil lah yaitu ya. Dan fighting skillnya Bruce Wayne udah mulai meningkat ya ketika di Gotham season ketiga kan ya, dia kan dilatih sama si Ra's al Ghul. Jadi kemampuan fightingnya udah yang juga ditambah oleh fighting skill dari Alfred. Akhirnya dia tuh udah bisa bertarung lah, udah punya fighting skill lah. Dan dia menjadi Dark Knight adalah untuk menantikan kembalinya Ra's al Ghul. Dan gua anehnya di sini adalah perkataan Ra's al Ghul tidak sefasih yang gue lihat di Batman Begins. Karena gue lagi-lagi ini kan kayak Batman Begins banget kan. Jadi si Ra's al Ghul ini bukan dijuluki sebagai Ra's, tapi Ra's al Ghul. Bahkan pemeran Ra's al Ghul sendiri itu menyebutkan namanya itu bukan Ra's al Ghul, melainkan Ra's al Ghul. Apa coba? Makanya kan namanya orang Amerika, kan namanya orang Inggris kan nggak bisa. Yang A itu dibaca A, vocabnya E. Jadi gue lihat wah gitu kayak kurang aja gitu loh. Orangnya sendiri ngomongnya bukan Ra's. Beda banget kayak Bruce Wayne versi si Christian Bale yang udah fasih ngomong Ra's al Ghul. Makanya ya itu sih kekurangannya yang gue awkward ngeliatnya. Satu ya. Yang kedua, gue suka di sini adalah kota Gotham ini sudah dikuasai oleh Penguin, Oswald Cobblepot. Di mana Penguin ini dia sudah menjadi seorang bos kriminal. Ya, makanya dia udah membuat sebuah pemerintahan di sini ya. Dan juga pemerintahan ini disebut sebagai Pax Penguina. Ya, di mana Pax Penguina ini akan memperbolehkan gelombang-gelombang kriminal yang sudah mempunyai izin license, kayak SIM gitu, kayak lo punya SIM itu ya, punya surat izinnya. Mereka bisa melakukan semua tindakan kriminal kalau ada surat izinnya. Bagi yang tidak memiliki izin, maka mereka berhak ditangkap oleh kepolisian. Makanya kalau mereka udah punya izin atas nama Penguin, makanya mereka bisa melakukan sebuah tindakan kriminal. Makanya Gotham yang dibangun di season keempat itu sudah menjadi kota yang sangat-sangat brutal, dan juga kota yang sudah dikuasai oleh banyak banget bandit dan juga banyak gangster yang punya lisensinya Penguin. Makanya Penguin itu sudah meratakan kota Gotham dan juga itu membuat Gotham itu sebagai kota peliharaannya dia. Dan kedua, untuk pembentukan Bruce Wayne udah menjadi vigilante dan dia udah memberantas Gotham itu dengan skala yang kecil. Akhirnya ya dia memutuskan untuk mencari si Ra's al Ghul di mana, karena kan dia menjadi vigilante kan adalah untuk menanti kedatangan si Ra's al Ghul. Dan singkat cerita akhirnya sering berjalan waktu, si Alfred memutuskan untuk mendampingi si Bruce Wayne ini sebagai vigilante, karena si Alfred juga mau membangun si Bruce ini sebagai setengah
pasukan. Makanya karena si Alfred kan juga adalah orang tentara ya, jadi dia juga adalah mantan SAS ya, mantan SAS yang kita lihat di series Pennyworth itu. Makanya dia ingin membangun si Bruce ini yang awalnya itu adalah somebody menjadi seorang pasukan yang berani gitu loh. Gitu. Dan si Alfred di sini mendukung banget lah apa yang dilakukan oleh Bruce Wayne gitu. Gitu sih. Tapi di sisi lain Alfred juga khawatir karena setiap kali Bruce melakukan sebuah misi untuk menghentikan perampokan, menghentikan sebuah pembegalan atau sebagainya, si Alfred itu merasa khawatir karena setiap Bruce pulang dia tuh selalu punya luka banyak, sehingga si Alfred yang merawat lukanya, si Alfred yang mengobatinya, bakal Alfred sendiri yang merawat si Bruce ketika dia sedang sekarat. Makanya itu adalah sosok bapak pengganti lah ketika orang tua Bruce sudah meninggal, Alfred yang menjadi pendampingnya. Dan ya itu adalah hubungan antara bapak dan anak banget sih ketika di Gotham ini. Gue kerasa banget lah chemistry antara mereka berdua nih gitu. Makanya di sini si Alfred itu sangat bertanggung jawab lah atas apa yang terjadi kepada Bruce Wayne majikannya seperti itu. Oke, lanjut ya. Dan Bruce Wayne ini ketika perlahan itu singkat cerita dia menjalin hubungan lagi dengan Selina Kyle. Di sini menjalin hubungan dengan Selina Kyle tuh setiap season ya, dimulai di season 1 sampai season keempat. Season keempat ini dia itu apa ya, mencari sosok Selina Kyle yang sangat-sangat misterius. Yang kedua, hubungannya sudah aja boring di sini. Boring banget untuk hubungan antara Selina dan Bruce Wayne yang cuma gitu-gitu doang. Putus nyambung gitu doang. Gak ada sesi perselisihan yang sangat wah gitu, gak ada. Ini yang gue dapatkan di Gotham series itu, chemistry antara Selina dan Bruce Wayne itu cuma gitu doang. Makanya gue agak ngeh banget kayak apaan sih gitu loh, kayak nggak ada ide lain cerita di sini. Makanya Gotham season keempat jujur aja awal-awal ini kurang menarik menurut gua karena masih monoton. Dan juga yang spesial cuman adalah Gotham itu udah dikuasai oleh Penguin, udah gitu doang. Tapi selain itu berantakan semua. Makanya di awal-awal season keempat Gotham itu menurut gua kurang bagus sih. Tapi mereka bagus ya di pertengahan sampai ending. Nah, gua melihat di sini ya Gotham season keempat tuh udah mulai banyak villain yang bangkit. Yang pertama si Jonathan Crane, si Scarecrow udah bangkit di episode kedua. Yang kedua ada beberapa si Poison Ivy ya, udah bentuknya udah mulai berubah dan dia benar-benar udah menjadi villain sini. Dia punya kekuatan untuk mengendalikan tanaman lah, dia punya kekuatan untuk memanfaatkan tanaman ini sebagai senjatanya dia untuk menyakiti orang-orang. Dan yang ketiga si ini namanya si Mr. Freeze masih ada gitu ya. Dan ketika di sini akhirnya ya sistem Pax Penguin udah mulai berjalan dan banyak kriminal yang gak suka dengan Penguin dan mereka berusaha menjatuhkan. Tapi Penguin punya ketegasan, yaitu dia siapapun yang berusaha menjatuhkannya akan dihukum mati di depan banyak orang. Sampai si Penguin ini akhirnya ketika dia udah tahu kelicikan dari Silver Falcon, akhirnya ya dia difitnah, dia dipenjara di Arkham Asylum. Dan situ gua ada dinamika bagus ya di episode keberapa itu ada si Jerome. Nah, si Jerome itu sama si Penguin. Nah, pembentukan Arkham di sini bagus banget, Pak. Arkhamnya udah mulai angker ya, karena kita udah tahu Arkham Asylum yang dibangun di situ dari awal udah mulai angker, depannya udah angker, nggak kayak di Titans, depannya bersih, dalamnya kotor. Apa coba itu? Makanya gue kaget saja ngeliatnya kok gini gitu, gitu. Makanya gue suka Gotham season keempatnya mereka udah mulai konsisten dan juga penempatan Arkhamnya bagus. Juga Jerome-nya di sini makin rusak, Pak. Jadi dari awal dia kan udah mulai joget banget tuh, mulutnya udah mulai sobek gini kan wajahnya ini kan udah mulai lepas tuh di Gotham season ketiga. Dan ketika dia tuh ngelawan si Bruce Wayne di sebuah sirkus kan, itu kan season ketiga. Nah, season keempat ini dia tuh udah mulai ngeri, Pak. Ngeri banget juga, senyum gini, rambutnya udah mulai disasak gini ya, wah moha, Pak. Dan gue suka chemistry antara si Penguin sama si Jerome ini karena jujurnya kalau gua dari kecil ngeliat ya, si Joker itu memang pasangannya sama Penguin. Kalau gua lihat di Batman tahun 2004 animasi ya, sampai versi versi Michael Keaton, itu memang Joker itu pasangannya sama Penguin. Jadi di sini relate banget sih apa yang gua tonton di kartun sama di sini relate banget karena memang Joker sama Penguin itu mereka itu adalah pasangan yang sangat waduh gila sih. Makanya sebelum Joker sama Harley Quinn dia punya pasangan yaitu si Penguin. Joker ini udah dibangun tuh kayak komikal banget sih. Tapi dari sisi make upnya, make upnya, aktornya, Cameron Monaghan, gue puji tuh Cameron Monaghan di sini, Jerome-nya udah mulai ditonjolkan banget. Tapi untuk kekurangan di season keempat ini adalah Jerome ini udah monoton. Dan juga ketika dia beraksi di episode ke-17 atau episode ke-18 ya gue lupa, itu kan dia kan sedang menyandera semua pejabat-pejabat yang ada di Gotham termasuk wali kota kan ya. Makanya si Jerome itu ketika dia tahu ya, dia udah ketemu sama saudara kembarnya Jeremiah Valeska. Oke, kalau kalian tahu ya, di Gotham series ini kan ada dua Joker.
Jerome dan juga Jeremiah. Nah, si Jeremiah ini ya, dia tuh adalah seorang engineer, dia tuh adalah seorang ilmuwan yang bekerja untuk Wayne Enterprises dengan nama samarannya Sander Wild. Makanya si Jeremiah ini yang gue lihat sih adalah orang yang sangat-sangat jenius, dan dia adalah orang kepercayaan dari Thomas Wayne sebagai CEO Wayne Enterprises. Si Cameron Monaghan ketika dia akan memerankan dua tokoh sekaligus dan itu berbeda, itu gue harus puji sih, karena gue bisa membandingkan antara Jerome dan Jeremiah. Nah gitu, kalau Jerome kan dia udah nggak waras dari awal season kan, tapi kalau si Jeremiah itu dari awal tuh dia tuh masih sadar, dia tuh gak gila gitu. Makanya gue bisa melihat si Jeremiah itu dia tuh sangat tertekan, sehingga dia tuh membangun sebuah labirin miliknya, jaga-jaga agar supaya Jerome ketika akan membunuhnya dia nggak bisa keluar situ. Makanya si Jeremiah membangun sebuah labirin itu semenjak dia kecil. Nah seperti itu, itulah menjelaskan mengapa si Jerome ini mempunyai saudara kembar, yaitu tidak di reveal dari awal season. Nah gua tahu si awalnya Bruno Heller ketika dia membuat skrip ini apa maksudnya. Jadi karena si Jerome ini mukanya udah mulai rusak, udah mulai nggak bisa dirubah menjadi lebih serem lagi, akhirnya pihak produksi sama saudara mereka membuat Joker baru. Nah Jokernya ada dua di sini, yaitu si Jeremiah. Makanya di sini si Jeremiah ini kalau sama si Bruce untuk pendekatan mereka tuh sangat minim sekali, dan juga banyak banget adegannya di mana si Bruce ini merasa udah kecewa. Dia udah kecewa sama Jeremiah, karena Jeremiah itu ketika itu kan dia nggak ngomong bahwa dia itu udah disemprot sama gas ketawanya si Jerome setelah Jerome ini terbunuh. Dia udah bunuh diri kan, ya dia udah bunuh diri, tapi his legacy, warisan dia itu diteruskan ke Jeremiah setelah Jeremiah terpapar oleh gas ketawanya, tapi dengan varian yang berbeda. Kalau kalian bandingkan dengan varian berbeda, itu adalah dari jenis racunnya. Nah jenis racun dari gas ketawa ini itu berasal dari darah yang berbeda. Kalau kalian lihat ya, jenis gas tertawa yang satu ya itu adalah gas tertawa ketika untuk disebut kepada orang lain, orang itu akan tertawa dan juga orang itu akan mati langsung, tertawa dan juga mati. Tapi kalau untuk si Jeremiah ini khusus, karena ini dicampurkan ke dalam darahnya si Jerome. Jadi ketika itu dicampurkan, akhirnya si Jeremiah ini berlayar seperti Jerome, tapi si Jeremiah ini punya kecerdasan, tapi dia juga gila. Nah gitu. Jadi insanity dengan certingnya smartness itu nyatu semua. Makanya ya kita mendapatkan dua Joker lah, tipe Joker yang berbeda. Yang pertama Joker yang selalu gersak-gersuk tapi dia gila. Yang kedua Joker yang gila tapi dia cerdas, dia punya rencana. Nah gue suka banget Gotham ini punya Joker yang varian berbeda tapi dengan aktor yang sama. Nah itu unik sih menurut gue sih, meskipun ada berbagai macam kerusakan di skrip, tapi ya literally bagus sih. Dan gue suka pembangkitannya si Jeremiah bagus banget sih pak. Gini, Gotham season keempat tuh yang buat season ini bagus karena Jeremiah gitu loh. Karena Jeremiah di sini dibangunnya itu Jokernya unik satu, dan kedua Jokernya untuk versi dandanannya, kostumnya, bahkan segala macam tata rambutnya juga, make upnya itu Joker klasik banget sih. Ini Joker versi Rebirth. Ini Joker versi Batman Rebirth. Kalau kalian udah lihat ya, dibaca komik ya, Batman Rebirth itu Jokernya kayak gini banget. Jadi lipsticknya dia tuh nggak sampai yang gini, nggak, jadi gini doang. Nah sebatas mulut doang. Juga kostumnya itu ungu, bukan ungu yang terang ya, jadi ungu gelap gitu. Dan juga untuk rambutnya lurus dan juga nggak panjang kayak Heath Ledger gitu. Jadi ini benar-benar Joker klasik banget dari eranya komik Batman Rebirth. Kalau kalian belum baca aja, bagus kok. Dan juga Joker itu nggak selalu senyum. Nah kalau kalian udah lihat kan Jokernya kan selalu senyum dan selalu ketawa, hahaha. Tapi di sini Jokernya dia bisa serius, dia bisa marah, dan juga Jokernya itu bisa cemberut dan juga marah gitu. Jadi nggak selalu senyum gitu, nggak kayak Jerome. Jadi Jeremiah ini lebih ke arah serius gitu Jokernya gitu. Makanya yang semua yang dibangun Jeremiah ini bagus ketika dia meletakkan semua gedung-gedung yang ada di Gotham untuk menjadikan kota itu sebagai labirin ya. Itu bagus sih. Semua rencananya dapat mulus banget, smooth, dan juga rencananya sangat plot twist banget ketika terobsesi dengan Bruce Wayne, dan dia mencoba untuk mengubah Bruce Wayne sebagai saudara dekatnya, karena si Jerome ini selalu gagal untuk mendapatkan si Bruce. Karena bagi Jerome, Bruce itu adalah orang yang sangat-sangat mirip dengan dia, dan dia ingin menjadikan Bruce Wayne sebagai saudaranya dia. Makanya si Jeremiah ini akan meneruskan misinya si Jerome, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau Jerome, dia misinya adalah untuk membuat kota Gotham sebagai rumah sakit jiwa miliknya, atau
untuk buat orang di situ menjadi gila semua sama seperti dia. Tapi kalau Jeremiah, dia ingin membuat visi yang berbeda, yaitu untuk menciptakan labirin di kota Gotham, sehingga orang-orang yang berusaha melarikan diri, orang-orang yang berusaha mengevakuasi diri ketika kota Gotham sudah dipenuhi oleh bom-bom versi Jeremiah, maka mereka gak bisa kabur, alias semuanya tidak bisa keluar di kota Gotham. Makanya Gotham season keempat tuh menurut cerita gua bagus banget pencitraan, bahkan aktornya pun si Cameron Monaghan dia bisa berakting dengan orang yang berbeda, bagus banget sih. Tapi dinamikanya dengan Bruce di sini dari segi pertemanan mereka tuh kurang, tapi dari segi permusuhan mereka bagus banget di sini gitu. Makanya ya kita bisa melihat bahwa di ending si Ra's al Ghul masih dibunuh dan akhirnya kota Gotham tuh jembatan-jembatannya yang menghubungkan antara Gotham dengan kota-kota yang lainnya itu pasti diletakkan jembatannya, sehingga banyak orang tuh tidak bisa mengevakuasi diri. Nah pertanyaannya adalah, itu kan jembatan laut kan ya, kan mereka bisa kan apa nyebrang pakai perahu gitu? Oke, memang bisa kan, itu udah jelaskan di Gotham season keempat final episode-nya. Itu kan dijelaskan bahwa orang-orang yang berusaha mengevakuasi kan mereka kan pakai perahu sama pakai kapal kan ya, karena kan jembatannya udah runtuh semua. Dan tapi setelah itu pemerintah tuh memasang sebuah bom, ya dimana bom ini untuk mengantisipasi para kriminal yang akan menyeberang ke kota sebelah. Oke, makanya di situ pemerintah tuh kayak ketakutan dengan rencana Jeremiah gitu. Makanya Jeremiah berhasil membuat Gotham menjadi labirnya dia. Itu bagus sih. Dan kita mendapatkan banyak Easter egg di sini ya. Yang pertama adalah bad signalnya. Gua ngeliat situ bad signal ini ya masih dalam bentuk signal biasa dan belum ada lambang kelawar, masih belum ada. Makanya ini benar-benar Easter egg banget sih. Bruce Wayne-nya dia memutuskan untuk kembali dan dia ingin membantu kepolisian Gotham untuk menemukan orang-orang yang masih selamat di sana setelah insiden tersebut ini ya. Dan juga si Jeremiah ini masih dikabarkan menghilang setelah dia berhasil menghancurkan semua jembatan-jembatan yang ada di Gotham. Jadi wah, si Bruce ini merasa kecewa dengan apa yang sudah dilakukan Jeremiah gitu. Ini Joker banget masalah utamanya gitu loh. Jadi wah, ini serem banget sih. Tapi Jokernya di sini tuh mereka nge-build sangat-sangat rapi, sangat-sangat rapi. Ya meskipun ada beberapa yang menurut gua tuh kayak tiba-tiba ya, kayak si Jeremiah itu kan tiba-tiba banget, karena di season awal kita kan tidak diceritakan bahwa si Jerome ini punya saudara kembar gitu loh. Nah gitu, makanya ya kita langsung kaget sih ketika gue melihat kok tiba-tiba, kok fasenya tiba-tiba gue melihat. Kecuali kalau dia udah di-build up Jeremiah ada di season pertama, bagus gak apa-apa. Tapi di sini ya sayang aja sih gue ngeliat situ ya. Tapi which is Jeremiah ini adalah Joker yang baru, dan juga mungkin banyak orang yang gak tahu ya, karena Joker ini kan gak selalu ketawa, tapi dia juga bisa serius. Dia juga bisa marah, dia juga bisa stres gitu ya, dan gak selalu senyum gitu. Itu bagus sih. Makanya ini benar-benar Jokernya versi DC Rebirth banget sih. Ini yang gua dapatkan di sini karena gua udah baca komiknya. Kalau kalian udah baca komiknya, bacalah, gak apa, bagus kok. Batman Rebirth gitu, bagus. Lanjut ya. Ya sampai ending kita melihat bahwa Bruce Wayne sama Jim Gordon tuh mereka menatap ke flashlight, which is itu flashlight itu adalah bad signalnya dia. Satu lagi gue suka adegan ketika si Bruce Wayne tuh dia menyimpang ke jalur yang salah, yaitu ketika si Bruce Wayne tuh dia menolak takdirnya sebagai The Dark Knight dan akhirnya dia memecat Alfred. Dia hidup foya-foya layaknya orang yang benar-benar kaya. Suatu hari dia tuh mimpi. Dia mimpi setelah dia diracun oleh Poison Ivy, yaitu ketika dia tuh melihat dirinya sendiri akan bertemu Batman. Nah Batman ini siluetnya tuh gua melihat itu bukan benar kelawat, jadi itu siluetnya kelihatan banget pak. Itu bukan siluet, tapi itu benar-benar kostum biasa. Itu kostum itu pakai kostum karet biasa. Terus jubahnya itu jubah hitam biasa, jadi belum ada armor sebagainya, karena itu hanya diceritakan sebagai siluet doang. Dan gua suka ada adegan ketika Batman-nya ngomong gini, "No, this is where I was born." Karena si Batman ini membawa si Bruce Wayne muda ini ke tempat di mana kedua orang tuanya terbunuh. Gitu. Itu adalah quote yang bagus banget. Apalagi ketika si Bruce Wayne ini ketika dia bertemu dengan Batman ini di sebuah gua Batcave. Ya, kita tahu lah ini Batcave banget sih. Dan dia ngomong, "I'm the one who cannot escape, the one you cannot be killed." Dia Bruce Wayne ngomong, "You me, lu ada gua." Wah, itu langsung gua tahu gitu sih. Itu adalah adegan favorit gua di Gotham season keempat. Makanya gue selama season keempat ini takdirnya Bruce Wayne tuh The Dark Knight udah selesai sampai akhir enggak ya. Jadi ada The Dark Knight, terus dia tuh ada momen dia tuh jatuh karena dia udah merasa ngebunuh si Ra's al Ghul dan dia merasa berdosa gitu ya. Akhirnya ya kita menawarkan kembali bahwa dia tuh udah menjadi The Dark Knight lagi ya, karena dia merasa ya inilah takdir gue nggak bisa lari di sini karena this is my destiny gitu loh. Gue tahu banget sih dia menjadi Batman seperti apa gitu. Ini yang gue dapatkan di season keempat ini. Untuk skor di season keempat ini gue kasih nilai ya B aja ya, B plus.
Karena B+ nih, karena ya dari ceritanya udah bagus, plotnya udah bagus, dan untungnya di season keempat ini nggak seancur di season ketiga. Karena kalau di season ketiga itu, kalau kalian udah nonton Gotham sampai hatam, bener-bener hatam ya, di season ketiga itu kan, aduh, Penguin sama Riddler itu di build up sebagai pasangan homo, Pak. Apa coba itu? Gay apa anjir? Rusak banget yang nulis. Makanya gua nggak suka dengan Gotham season ketiga itu karena ada unsur gaynya. Yang which is mereka itu nggak di build up sebagai pasangan gay, nggak ada. Itu tiba-tiba gitu loh. Nggak masuk akal menurut gua. Makanya ya ceweknya udah mulai kelihatan situ ya, gitu sih yang gua rasakan di dalam season 3. Tapi season keempatnya udah ada berbagai macam perbaikan, ada berbagai macam revisi lah di situ ya. Itu aja mengenai review gua kali ini. Maka mungkin next video gua akan review Gotham final episode seperti apa dari gua. Oke, setelah gua rewatch lagi karena gua agak lupa sih dan ceritanya bagaimana. Nanti kalau udah gua akan review kembali mengenai Gotham season kelima. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik lagi buat kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!